Siapa yang mengaku tak tertandingi? Siapa yang berani menyebut dirinya tak terkalahkan? Ini belum pernah terlihat bahkan di zaman runtuhnya Kaisar. Kata-kata ini membuat semua orang sangat terharu. Terutama bagian, tidak pernah terlihat bahkan di zaman runtuhnya Kaisar, yang sangat mengguncang makhluk abadi. Mengapa era itu disebutkan? Anak muda itu langsung mengatakan bahwa dia akan menekan Anlan. Dia berada tepat di depan jalur kekaisaran, di atas gurun yang luas. Pasukan besar yang tak terbatas itu awalnya diam, benar-benar diam, dan kemudian mereka meledak dengan suara berisik. Para pembudidaya di sisi lain semuanya marah. Ini hanyalah seorang anak muda, tetapi dia berani mengklaim untuk menekan Anlan? Itu adalah leluhur agung mereka, keberadaan tingkat tertinggi, terlebih lagi sosok yang mereka sembah. Siapa yang berani meremehkannya? Siapa yang berani menunjukkan penghinaan? Ini adalah penghujatan, semua pelanggar harus dibunuh. Bunuh dia. Mereka yang menyinggung raja kita harus mati. Para pembudidaya dari klan yang berbeda berteriak, semuanya naik ke udara, siap untuk mengambil tindakan. Itu karena banyak dari mereka yang pernah melihat Huang sebelumnya, tahu siapa dia. Dia sebelumnya adalah seorang tahanan, hanya seorang bocah nakal, tetapi dia berani menyinggung seorang raja yang tidak akan pernah mati. Ini benar-benar tidak masuk akal. Dia seharusnya dikuliti dan tulang-tulangnya dicabut, melemparkan jiwanya ke tengah lautan kepahitan. Tentu saja, mereka juga melihat bagaimana Si Hao berbeda. Jika mereka tidak melihatnya sebelumnya, akan sulit untuk mengenalinya yang sekarang. Saat ini, auranya terlalu luar biasa. Meskipun dia masih muda, dia memiliki aura yang melahap dunia, seolah-olah dia adalah satu-satunya eksistensi tertinggi di surga di atas dan bumi di bawah, yang tidak ada yang bisa melampauinya. Rambut hitamnya berkibar-kibar, mata dewa seperti kilat, begitu tajam sehingga sulit bagi orang lain untuk melihatnya. Itu bahkan membuat beberapa orang merasa takut. Hong! Segera setelah itu, Si Hao menoleh, melihat ke arah sisi asing. Seolah-olah dunia terbelah, langit retak, gurun besar tenggelam, tatapannya lebih menakutkan daripada retakan kehampaan besar itu sendiri. Ah! Banyak orang berteriak, beberapa tertusuk cahaya, langsung berubah menjadi semburan kabut berdarah, yang lain terbelah menjadi dua, pemandangannya sangat mengerikan. Anlan mengambil tindakan, tombak kuno emas itu dengan ringan menyerang, membelah langit, menghalangi segalanya. Setetes darah, hanya jejak yang tersisa. Terlepas dari siapapun dirimu, akan sulit bagimu untuk lolos dari takdirmu. Jika tak Anlan, nadanya tenang. Bahkan sekarang, ketenangannya tidak goyah. Si Hao mengambil tindakan. Tidak perlu banyak bicara. Satu tangan terangkat, cahaya ilahi mengalir deras ke langit seperti magma yang menyembur keluar dari gunung berapi, menerangi kubah langit. Kekuatan itu mengguncang semua yang ada di langit di atas dan bumi di bawah. Kemudian, dia tiba-tiba menyapu, alam semesta bergerak sebagai respons. Cahaya gemilang itu berubah menjadi bilah pemotong dao. Saat ini, bilah itu memotong hukum alam surga, membelah pola dao yang hebat, menebas semua yang ada di jalurnya. Tiba-tiba, seolah-olah raungan ganas terdengar dari kehampaan. Itu adalah aura Anlan. Dia tidak berbicara, tetapi dia meletus dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, menyebabkan suara ledakan. Seolah-olah seorang raja yang tak tertandingi sedang meraung. Dunia meledak berkeping-keping, kehampaan mengeluarkan suara yang mengerikan, seolah-olah itu adalah jeritan roh-roh jahat. Tombak di tangannya menusuk ke arah bilah panjang itu. Semua orang mengeluarkan ekspresi kaget, terutama makhluk-makhluk dari pihak asing. Ini adalah raja mereka, yang mereka sembah, namun dia dipaksa untuk menyerang dengan serius oleh seorang pemuda. Setelah bertahun-tahun, Anlan tidak pernah seserius ini. Sebelumnya, bahkan ketika diagram kerusakan Immortal Subduing Stele, First Killing Formation muncul, mereka bahkan tidak mengguncangnya. Namun sekarang, tombak suci itu langsung terangkat, benar-benar berhadapan dalam konfrontasi yang hebat. Sudah berapa kali Anlan bersikap seserius ini? Ketika dia menghadapi raja-raja abadi di Immortal Ancient saat itu, bertarung dalam pertempuran hidup dan mati yang hebat, itu masih belum lebih dari ini. Percikan api berterbangan ke segala arah. Tombak kuno emas itu meletus dengan fluktuasi seperti lautan, cahaya suci bahkan lebih dari itu segera menenggelamkan langit. Itu sangat menakutkan, membuat jiwa seseorang gemetar. Di padang pasir yang luas ini, makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya, pasukan yang tak terhitung jumlahnya semuanya jatuh lemah ke tanah dengan suara potong-potong. Mereka menggigil ketakutan, hancur di bawah kekuatan yang tak tertandingi, tubuh mereka hampir meledak. Ini masih merupakan hasil setelah Anlan melindungi mereka.
Kalau tidak, di bawah hantaman dua ahli hebat itu, hanya gelombang ledakan saja sudah cukup untuk memusnahkan para prajurit ini. Di langit, kelima dekrit bersinar pada saat yang sama. Mereka tidak hanya harus melawan Heaven Abyss, mereka juga menyebarkan hujan cahaya yang tak berujung, melindungi pasukan besar asing itu. Kalau tidak, Anlan sendiri tidak akan bisa melanjutkan. Itu karena penghancuran jauh lebih mudah daripada penciptaan. Kedua belah pihak saling bentrok, kekuatan penghancur yang diciptakan terlalu besar, sulit bagi satu orang untuk sepenuhnya bertahan melawan segalanya. Ketika cahaya itu menghilang, semua orang terbangun dari ketakutan mereka yang besar, menemukan bahwa dua kekuatan saling berhadapan, aura di puncaknya menutupi langit dan bumi. Untungnya, Shutuo muncul, tubuhnya melepaskan cahaya yang tak berujung, secara pribadi menghalangi hukum dan pola Dao yang menakutkan itu, melindungi para kultivator asing. Itu. Semua orang terkejut. Tombak kuno emas Anlan benar-benar memiliki goresan di satu sisi bilahnya. Seberapa mengerikankah benda ini? Itu adalah senjata seorang raja yang tidak pernah mati, tetapi itu benar-benar rusak karena satu serangan itu. Makhluk-makhluk di sisi lain sangat terguncang. Mereka membelalakan mata mereka. Meskipun bilah pemotong Dao di tangan anak muda itu telah menghilang, berubah menjadi hujan cahaya, itu bukanlah sesuatu yang nyata, dapat dikeluarkan lagi. Bagaimana mungkin senjata leluhur agung Anlan rusak? Semua orang tercengang. Sulit bagi mereka untuk menerima kenyataan ini. Senjata itu ada sepanjang waktu, bagaimana mereka bisa mentolerir kerusakan apapun? Di padang pasir yang luas, Anlan tetap acuh tak acuh, tidak marah sama sekali, malah menjadi lebih tenang. Matanya sedalam laut, menatap Si Hao seolah ingin melihat menembus jiwanya. Bukankah itu Huang? Dia hanya memperoleh setetes darah, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti ini sekarang? Inilah yang membuat semua ahli asing bertanya-tanya. Tetesan darah ini tidak sederhana, kata Shutuo. Dia dikelilingi oleh kekacauan primal, sangat kabur, kehadirannya mengintimidasi semua kehidupan. Bagi seorang raja yang tidak pernah mati untuk sampai pada kesimpulan seperti ini, itu membuktikan betapa mengerikannya setetes darah itu. Anak muda yang akrab namun tidak dikenal itu begitu kuat. Apakah itu masih Huang? Anlan tiba-tiba berbicara, berkata, ya tidak lebih dari setetes darah, hampir tidak mampu mengerahkan sedikit kekuatan di puncaknya. Berapa lama kamu bisa melakukan ini? Berapa banyak serangan yang bisa kamu lepaskan? Kamu sedang mencari kematian. Selain itu, pada saat ini, tombak emasnya langsung dipulihkan, warna emas mengalir melalui langit dan bumi, melalui kekosongan, menyerap energi emas esensi. Ini adalah kekuatan yang tak tertandingi. Pedangnya ditempa ulang, menjadi lebih cemerlang, cahaya keemasan menutupi langit, menyilaukan hingga ekstrim. Dia kuat bahkan di antara raja-raja yang tidak pernah mati. Aura Si Hao ganas seperti pedang abadi yang tak tertandingi, kehadirannya sangat mengintimidasi. Matanya meledak dengan cahaya seolah-olah semua makhluk sedang naik. Hujan cahaya terlalu besar, menenggelamkan kubah langit. Sementara itu, ini hanya tatapannya, namun itu sudah sangat mengerikan. Ini adalah kata-kata tegas Si Hao, yang mengintimidasi seseorang hingga ke roh primordial mereka. Dia percaya diri dan sombong, seolah-olah dia sedang menghadapi makhluk biasa dan dengan santai memarahinya. Haha. Di belakang, ada makhluk abadi yang benar-benar tidak bisa menahan diri lagi, tertawa karena marah. Anak muda ini berani berbicara seperti ini kepada idola mereka, memperlakukan raja abadi seperti ini? Apakah dia benar-benar percaya dirinya tidak dapat dihentikan sepanjang waktu? Namun, Anlan tidak memarahi keluar, wajahnya menjadi semakin dingin, matanya dalam seperti kosmos, di dalamnya ada pemandangan surga yang hancur, serta pemandangan agung dari semua hal yang bangkit kembali. Dia menyerang dengan tombak panjang emas dengan ganas, menusuk ke depan. Sementara itu, saat ini, Si Hao juga menjadi berbeda. Dia meletus dengan aura yang mencengangkan, menerangi kubah langit. Ada gelombang kekuatan besar yang memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Dia berdiri di tempat, tidak bergerak sedikit pun. Namun, sebuah panggung Dao muncul di atas kepalanya. Setetes darah berkelap-kelip, dan kemudian sebuah sosok muncul di panggung Dao itu, berdiri dari posisi duduk. Orang itu berjalan turun, menekan ke arah Anlan. Ini. Banyak orang tercengang. Orang itu tidak hanya memiliki bakat menekan generasi, kekuatan yang tak tertandingi, dia juga tampak sangat familiar, membuat jiwa semua orang gemetar. Bahkan Anlan tertegun sejenak, mengungkapkan jenis ekspresi ini untuk pertama kalinya.
Itu karena semuanya sekarang benar-benar di luar ekspektasinya. Sebuah senjata muncul dari kepala orang itu, dilemparkan dari 9 jenis emas abadi, terlebih lagi melepaskan energi sumber. Itu terlalu familiar. Ada konfrontasi belum lama ini. Ini, jangan bilang itu orang itu. Para ahli asing tercengang. Ahli misterius yang tiba di kuali dari ruang waktu lain mirip dengan orang ini. Hanya saja, orang ini memiliki kuali di atas kepalanya. Dia menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi, mengacungkan tinju langsung ke Anlan. Sebuah tinju turun, menghancurkan langit dan bumi. Ekspresi Anlan berubah, mengangkat tombak emas dan menusuk ke arah tinju orang itu. Semua energi sumber kehidupan berputar-putar, menghalangi ujung tombak itu. Tinju itu kemudian terus menghantam ke depan, mendominasi tak tertandingi. Anlan mengangkat kepalanya. Seluruh tubuhnya ditutupi simbol, meletus dengan kekuatan yang memenuhi langit di atas dan bumi di bawah, benar-benar melepaskan kekuatan tak tertandingi dari seorang Raja Abadi untuk menghadapi individu ini. Hanya setetes darah, namun kau ingin menantang surga? Anlan meraung. Kuali besar itu bergoyang dan bergerak, langsung terbang ke arahnya untuk menekannya. Mencari pukulan. Itulah jawaban Anlan. Pada saat yang sama, terdengar suara honglong. Di atas kepala Si Hao, kabut kekacauan primal melonjak lagi, sebuah platform Dao muncul. Sekali lagi, ada seseorang yang duduk di sana. Tetesan darah berkedip-kedip dengan cemerlang, jejak reinkarnasi mengalir di sekitarnya. Kemudian, orang ini juga bergegas keluar, berjalan turun dari platform Dao. Sosoknya heroik, auranya menelan semua yang ada di bawah langit, menatap ke bawah ke sungai sejarah yang panjang. Siapa yang bisa melawannya? Penampilan orang ini kabur. Di atas kepalanya ada sebuah pagoda, selanjutnya dipisahkan menjadi 9 lapisan. Itu melepaskan aura yang seperti kekosongan besar alam semesta. Pagoda itu Imperial Pass, di tembok kota, Yu Chen, penyihir, dan King Yi semuanya terkejut. Itu karena mereka pernah melihatnya sebelumnya mengikuti di sisi Si Hao. Itu adalah pagoda kecil itu, tetapi ini adalah versi lengkapnya, tidak rusak. Pagoda kecil yang mengikuti Si Hao saat itu. Orang ini memiliki pagoda 9 lapis di atas kepalanya. Pagoda itu bergerak maju, mengirimkan kata-kata yang sama kembali ke Anlan, mencari pukulan. Seolah-olah orang yang berbicara itu adalah makhluk yang tak tertandingi yang memandang rendah mereka yang setelahnya. Aura yang tak berujung menyebar. Dia tampaknya datang dari sungai waktu kuno yang besar, sosok yang gigih, tak terhentikan di bawah langit. Dia maju, ingin menjatuhkan Anlan. Ekspresi Anlan berubah, pupil matanya mengecil. Situasinya benar-benar terlalu aneh. Tangannya tidak dapat lagi menopang kotak kaisar yang asli, langsung melepaskannya. Itu karena tekanan yang dihadapinya terlalu besar. Dong! Seolah-olah sebuah alam telah dilenyapkan, pagoda 9 lapis itu seolah-olah mampu menaklukkan kekosongan yang besar. Pagoda itu bergerak bersama orang itu, menghancurkan semua hal. Di belakang, 5 dekrit bersinar. Shutuo melepaskan teriakan ringan, melawan Heaven Abyss, menopang kota kaisar yang asli. Anlan terus-menerus dipaksa mundur. Setelah Anlan beradu dengan satu orang, dia terbang mundur dengan kecepatan tinggi. Itu karena kedua orang itu terlalu menakutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dua makhluk seperti ini muncul? Dari mana mereka berasal? Aku, Anlan, tak tertandingi di dunia ini. Siapa yang bisa menaklukkanku? Anlan meraung, membuat langit dan bumi runtuh. Namun, sebuah dong terdengar. Kuali itu terbang, menabrak tombak emasnya. Kemudian, pagoda itu muncul, menghancurkan ke bawah, membuat tubuh Anlan gemetar, terhuyung mundur. Kau mencari pukulan? Si Hao berteriak lagi. Di atas kepalanya, kali ini, tidak ada platform Dao yang muncul, tetapi ada juga gambar kehampaan yang kabur. Setetes darah berkedip saat mengalir, lalu, jejak reinkarnasi melonjak. Sosok kehampaan ini bergabung dengan tubuh asli Si Hao, kembali, bergabung menjadi satu. Ada semacam perasaan, seolah-olah dia tak terhentikan di dunia ini, aura yang hebat seolah-olah dia adalah satu-satunya penguasa. Di tangannya muncul inti pedang. Itu menyilaukan dan gemilang, menjadi senjatanya. Dia menebas keluar, terlebih lagi berteriak, "Jika kamu mencari pukulan." Dengan suara peng, Anlan terlempar.
Pasukan miliaran pihak lain akan menjadi gila. Apa yang terjadi? Mengapa pemuda itu mampu menghasilkan pemandangan yang begitu mengerikan? Bagaimana dia menjadi 3 orang? Terlebih lagi mereka semua adalah sosok yang menyeramkan dan tak tertandingi. Pemandangan itu sangat mengerikan. Seolah-olah mereka ada di masa lalu, sekarang, dan masa depan, 3 tubuh yang saling terkait, tak tertandingi di bawah langit. Itu hanya mencari pukulan yang sederhana, namun Raja Abadi Anlan benar-benar akan ditundukkan? Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Huang berubah menjadi 3 orang? Mereka tidak dapat mengetahui mengapa ini terjadi. Siapa 2 orang lainnya? Orang-orang ini muncul begitu saja. Status dan asal-usul mereka menakutkan, kekuatan tak tertandingi dan mencengangkan, semuanya mampu melawan raja-raja yang tidak pernah mati. Di kubah langit di atas, di depan retakan Heaven Abyss, ahli misterius itu juga tercengang, matanya memperlihatkan ekspresi aneh. Jika orang lain melihat wajahnya, mereka juga akan merasa itu sangat aneh. Orang ini memiliki perasaan aneh, sangat terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Huang benar-benar akan menghasilkan satu sosok yang mirip dengannya, makhluk dengan kuali abadi yang mengambang di atas kepalanya. Imperial Pass, di tembok kota, semua orang tercengang, tidak percaya. Apakah itu masih Huang? Dia benar-benar bisa bertarung melawan Anlan. Selain itu, mengapa dia berubah menjadi 3 makhluk? Apa yang terjadi dengan 2 lainnya? Orang misterius dengan kuali emas abadi 9 warna yang berputar-putar dengan semua energi sumber kehidupan, bukankah dia berdiri tidak terlalu jauh? Mengapa Huang menciptakan yang lain? Adapun orang lain, dia bahkan lebih ditemani oleh sungai panjang cahaya waktu, pagoda kuno 9 lapis yang naik dan turun, bahkan lebih misterius. Makhluk ilahi yang mana dia? Semua orang tercengang. Ini adalah leluhur agung Anlan yang hilang? Di arah sisi lain, para ahli berbagai klan semuanya terguncang, gelombang besar melonjak dalam pikiran mereka. Mereka semua merasakan punggung mereka menjadi dingin. Apa alasannya? Raja abadi yang tak terkalahkan, ahli tingkat tertinggi yang menyendiri dan terpencil, berhala pemujaan di hati mereka, bagaimana dia bisa berada pada posisi yang kurang menguntungkan? Kuali besar itu berada di sana, ditempa dari campuran 9 jenis emas abadi dan semua energi sumber kehidupan. Itu adalah harta karun tertinggi yang unik, hanya ada satu yang ada. Di dalam kuali itu, bintang-bintang besar berputar-putar, membawa tekanan yang kuat. Kuali besar itu turun, menekan Anlan. Ekspresi Anlan serius. Dia memegang tombak perang emas dengan satu tangan, menusuk ke arah kuali besar itu. Cahaya yang paling menyilaukan meletus di antara keduanya, percikan api beterbangan ke segala arah. Dia sangat kuat, memang seseorang yang berada di puncak, mampu mengabaikan semua usia, memandang rendah dunia di bawah langit. Namun, saat ini, dia masih menghadapi masalah. Begitu dia berbenturan dengan kuali besar itu, pagoda 9 lapis itu turun, kekuatannya tak tertandingi, menghancurkan tubuhnya hingga menjadi lamban. Kemudian, makhluk lain yang memegang inti pedang menebas. 3 ahli hebat itu bergegas maju. Anlan berada dalam situasi kritis. Dengan suara honglong terakhir, dia terlempar lagi. Terlebih lagi, lengan bajunya meledak. Ini baru permulaan, namun ini sudah menjadi konfrontasi yang menggemparkan dunia. Mungkin pancaran darah bahkan akan segera keluar. Si Hao dan 2 ahli hebat lainnya menekan serangan mereka, mengejar Anlan. Ini adalah pertempuran ekstrim di puncaknya. Kapan Anlan pernah berada dalam situasi berbahaya seperti itu? Satu kesalahan dan dia mungkin ditekan oleh yang lain. Leluhur yang hebat. Bagaimana bisa seperti ini? Di sisi lain, banyak orang berteriak kaget, merasa khawatir di dalam hati. Leluhur agung Anlan yang tak tertandingi menghadapi masalah besar hari ini, apakah legendanya yang tak terkalahkan akan berakhir di sini? Langit dan bumi berguncang. Sosok yang kuat muncul, pagoda 9 lapis melayang di atasnya, aura waktu mengalir di sekujur tubuhnya. Seolah-olah sungai sejarah yang panjang mengalir deras, menutupi langit dan bumi. Makhluk ini tampaknya telah datang dari masa lalu ke masa kini. Tubuhnya seolah menyatu dengan pagoda, menghantam Anlan, mendominasi hingga ekstrim. Setiap gerakan yang dilakukannya sangat kuat, seolah-olah seorang kaisar surgawi bergerak di langit, memberikan penilaian sesuai keinginannya pada rakyatnya. Siapa yang berani menunjukkan rasa tidak hormat? Siapa yang berani melawannya? Itu terlalu mengejutkan, terlalu menakutkan. Dia sendiri tampaknya telah menjadi pagoda.
Ketika dia mengangkat tangannya, energi besar melonjak, menyegel Anlan di tempatnya, mengikatnya. Kuali besar itu terbang, memanfaatkan kesempatan ini. Itu menjatuhkan tombak perang emas ke samping, dan kemudian menghantam bahu Anlan, membuatnya terhuyung mundur. Telapak kakinya menghancurkan kehampaan, tubuhnya terbang keluar. Selain itu, seutas darah muncul di sudut bibirnya. Ini adalah pertempuran di level yang sama, jadi ketika kuali besar itu menghantam tubuh, siapa yang bisa menahannya? Anlan hanya kehilangan seutas darah. Jenis pertunjukan tirani ini, serangan dengan kekuatan ini dapat dengan mudah menghancurkan langit berbintang, menghancurkan alam semesta. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kekuatan ilahi yang tak terukur. Dia benar-benar menahannya. Dengan 3 ahli hebat menyerangnya, tidak mungkin dia bisa menghindari mereka semua. Ini adalah bentrokan yang mengejutkan dunia. Semua orang terkejut. Anlan yang tak terkalahkan benar-benar terluka. Ini adalah masalah besar, sebanding dengan langit yang runtuh dan bumi yang tenggelam. Di belakang, banyak makhluk asing melolong dalam kesedihan. Dewa mereka yang abadi, dewa mereka yang tak terkalahkan benar-benar terluka di sini. Ini sulit bagi mereka untuk menerima. Semua energi sumber kehidupan berputar-putar, seolah-olah itu datang dari masa depan, bergabung dengan orang itu. Dia membantai jalannya. Kemudian, Si Hao yang memegang inti pedang juga tiba dengan kecepatan ekstrim, membantai jalannya, tak tertandingi di dunia saat ini. Dengan suara, jepeng, inti pedang itu menebas, menghentikan Anlan. Bagaimana bisa seperti ini? Beberapa orang di sisi lain menjadi takut, merasa kaget dan khawatir padanya. Pada saat yang sama, mereka memiliki pertanyaan yang tak ada habisnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa dia bisa memanggil 2 orang? Jangan bilang reinkarnasi benar-benar ada. Apakah itu tubuh masa lalu dan masa depan Huang? Ada beberapa orang yang sangat sensitif, menebak-nebak masalahnya. Mereka merasa seolah-olah hati mereka bahkan akan keluar. Ini memicu kegemparan. 3 reinkarnasi Si Hao? Semua orang tercengang. Mereka menatap pemandangan ini, semakin merasa bahwa ini mungkin benar. Beberapa dari mereka merasa seolah-olah jiwa mereka akan meledak, terlalu mengejutkan. Ketiga tubuh Si Hao semuanya bergerak, membantai jalan mereka ke depan bersama-sama, seolah-olah itu benar-benar seperti yang mereka prediksi. 3 aura pembunuh dunia meletus, kekuatannya tak terhentikan. Tekanan yang dirasakan Anlan terlalu besar. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, ketika dihadapkan dengan situasi seperti ini, dia masih dalam keadaan yang sangat pasif. Apakah dia makhluk yang bereinkarnasi? Seseorang bertanya dengan suara gemetar. Pada saat ini, Anlan meledak. Di tangan kirinya muncul sebuah perisai, kokoh dan tidak mudah patah, menghalangi inti pedang abadi. Tombak emas di tangan kanannya menusuk keluar, cahaya keemasan tak terukur. Dia melepaskan serangan balik yang ganas, perisai di tangan kiri, tombak di tangan kanan, dunia kekuatan mengejutkan. Reinkarnasi. Aku telah mengabaikan waktu yang tak berujung, menyaksikan terlalu banyak hidup dan mati. Siapa yang bisa bereinkarnasi? Bahkan ketika Raja Abadi meninggal, mereka menjadi tidak lebih dari tanah yang kotor. Siapa yang berani bereinkarnasi sebelum aku? Reinkarnasi hanyalah lelucon yang indah. Orang yang benar-benar kuat tidak pernah percaya pada reinkarnasi. Anlan meraung, suaranya mengguncang langit dan bumi. Di kejauhan, ekspresi Shutuo acuh tak acuh, berkata, ya tidak ada yang namanya makhluk yang bereinkarnasi, hanya peristiwa reinkarnasi. Kedua ahli hebat itu sama-sama menyangkal keberadaan reinkarnasi, sama sekali tidak percaya bahwa keduanya adalah tubuh reinkarnasi Si Hao. Apakah ini semua keanehan yang dihasilkan oleh setetes darah itu? Di arah sisi lain, seseorang bertanya. Tetesan darah itu terlalu kuat, kan? Seseorang berkata pelan, karena bahkan leluhur agung Anlan pun akan ditundukkan. Sangat kuat. Tetesan darah itu, kemuliaannya sebelum kematian, buah daunnya telah muncul kembali. Itu melambangkan kekuatan di puncak. Namun, itu tidak dapat mempertahankan kekuatan ini untuk waktu yang lama, hanya kondensasi dari beberapa jejaknya ketika pemiliknya masih hidup, meletus dengan kecemerlangannya yang dulu. Kata Shutuo. Semua orang mengerti. Meskipun itu hanya setetes darah, itu dapat dianggap sebagai menampilkan kembali kejayaan masa lalu. Itu tidak dapat dilanjutkan selamanya. Apakah itu benar-benar bukan reinkarnasi? Beberapa dari mereka masih tidak yakin. Jika itu bukan reinkarnasi,
Lalu bagaimana hasil ini muncul? Saya percaya itu mungkin transformasi dari metode hebatnya. Ekspresi Shutuo serius. Setelah mengatakan hal-hal ini, bahkan dia sendiri menggigil dalam hati. Selama zaman runtuhnya Kaisar, metode hebat transformasi perwujudan. Di kejauhan, Anlan akhirnya mengucapkan ini juga, sebenarnya sampai pada kesimpulan yang sama dengan Shutuo. Metode macam apa itu? Di belakang, seorang makhluk abadi bertanya pada Shutuo. Seseorang yang dapat mengubah tubuh orang lain, meminjam buah da orang lain, menciptakan perwujudan masa kini. Itu menantang surga, metode hebat di zaman runtuhnya Kaisar. Ekspresi Shutuo serius, pikirannya melonjak kacau. Dia sekarang yakin bahwa ini adalah jenis metode hebat aneh yang tak tertandingi. Dia tidak pernah berharap masih bisa melihatnya di dunia ini. Hanya setetes darah, itu tidak akan bertahan lama. Itu akan segera tersebar. Anlan, selama kamu bisa bertahan, kita pasti akan mencapai kemenangan besar, kata Shutuo. Namun, saat ini, setetes darah itu sangat mulia, belum tersebar. Ketiga ahli hebat semuanya meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kuali besar turun, menghancurkan tombak Anlan, terlebih lagi menghantam dadanya. Selain itu, pagoda 9 lapis turun, menghancurkan perisainya, terlebih lagi terus menyerangnya. Kemudian, inti pedang itu menerjang, menghantam tubuh Anlan, menghantamnya hingga ia menyemburkan seteguk darah. Kecemerlangan tetesan darah itu, langsung menyulut kejayaan masa lalu. Tiga ahli hebat mengejar Anlan, mengambil tindakan dengan ganas. Pada saat ini, Anlan memasuki situasi berbahaya, kini menghadapi krisis. Ia menunjukkan metode rahasia yang kuat, membantai jalan, melepaskan diri dari kurungan tiga individu itu. Namun, pagoda 9 lapis itu kemudian menunjukkan kekuatan spasial yang tak terbatas, membatasinya. Kuali besar itu turun, ingin menghisapnya ke dalam. Terdengar bunyi ding. Tombak perang di tangan Anlan menusuk ke depan, menghentikan dinding kuali. Teriakan pedang mengguncang langit. Inti pedang yang diacungkan Si Hao turun. Disebut inti pedang karena tidak memiliki ujung. Inti pedang itu menghantam punggung Anlan, membuatnya terpental. Semua orang tercengang. Anlan terluka, berulang kali dikejar oleh pihak lain, sekarang dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Metode transformasi perwujudan yang hebat. Imperial Pass, di tembok kota, semua orang akhirnya mengerti mengapa kedua makhluk itu muncul. Itu sebenarnya karena metode kuno. Namun, meskipun demikian, mereka masih sangat terguncang. Di langit, orang misterius itu berdiri di depan retakan besar Heaven Abyss. Dia menghela napas ringan, berkata, metode transformasi perwujudan yang hebat, sebenarnya ini. Jelas bahwa metode ini memiliki asal-usul yang luar biasa, atau dia tidak akan memberikan penilaian seperti ini. Anlan dikejar sekali lagi, tubuhnya dihantam oleh kuali besar, membuat seluruh tubuhnya terpental. Dia batuk seteguk besar darah, mengalami luka serius. Semua orang tercengang. Metode transformasi perwujudan hebat menunjukkan kekuatannya. Tiga makhluk agung mengejar Anlan. Ini membuat semua orang terkejut. Anlan terluka, dikejar. Gurun besar segera menjadi sunyi senyap. Itu karena ini terlalu mengejutkan. Itu hanyalah Raja Abadi Anlan, namun hari ini, dia merasakan kekalahan seperti ini, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, dikejar oleh orang lain, menerima luka yang tidak ringan. Kemana kamu pergi? Ketiga ahli hebat itu semuanya memiliki kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Mereka menunjukkan metode yang tak tertandingi, memotong jalan di depan. Pecahan waktu beterbangan, disertai dengan inti pedang yang menebas. Tombak perang emas di tangan kanan Anlan menghentikan inti pedang, matanya melepaskan kecemerlangan yang luar biasa. Dia secara alami tidak mau. Meskipun dia mundur, menghindari serangan ketiga ahli hebat itu, masih sulit baginya untuk menerima hasil ini. Dia percaya bahwa setetes darah tidak akan bisa bertahan lebih lama, hanya mampu melepaskan sekejap kecemerlangan, menyalakan kejayaan masa lalunya. Dia telah menunggu selama ini, berharap untuk menunggu sampai setetes darah itu habis, dan kemudian dia akan mengambil tindakan dengan kejam, mengalahkan pihak lain. Namun, dia salah perhitungan, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya sama sekali. Pagoda 9 lapis itu turun, menghantam punggung Anlan, membuatnya memuntahkan seteguk besar darah. Serangan ini benar-benar terlalu berat, menyerang tepat di punggungnya, sangat kuat. Di udara,
Semua energi sumber kehidupan turun seperti air terjun, mengalir turun ke tubuh Anlan. Itu ditekan ke bawah sambil membawa dao besar. Tubuh Anlan terhuyung-huyung, batuk darah lagi. Mata Anlan menjadi dingin. Dia tiba-tiba melepaskan kekuatan, meluruskan punggungnya, memaksa kembali semua energi sumber kehidupan dan kuali. Auranya menjadi ganas seperti Raja Iblis yang tak tertandingi. Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bertindak gila. Kata-katanya sedingin es, tidak seperti seseorang yang dikalahkan sama sekali, masih tetap tenang. Kalau begitu berhentilah berlari dan terimalah takdirmu, teriak Si Hao. Pertarungan ini membuat semua orang terpesona, semua makhluk lan terguncang dalam hati, gemetar ketakutan. Adegan ini terlalu mengerikan, Anlan yang abadi dan abadi sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. 3 senjata muncul pada saat yang sama dari 3 arah yang berbeda, kuali, inti pedang, dan pagoda 9 lapis semuanya menghantam Anlan. Bebaskan diri! Anlan meraung. Dia memegang perisai di tangan kirinya, ketika bergerak, seolah-olah sebuah gunung besar didorong keluar, ingin memaksa kembali semua senjata yang masuk. Tombak perang emas di tangannya juga menolak. Kekuatan jenis itu terlalu besar, menghancurkan pola-pola dao besar yang membentang dari kehampaan, membuat langit meledak. Terlebih lagi, tangan Anlan berdarah. Darah ini mengalir di lengannya dari jari-jarinya. Itu karena dia menerima pukulan berat. 3 senjata turun pada saat yang sama, mereka terlalu kuat. Hal yang paling menakutkan adalah ketika 3 ahli hebat itu maju, mereka juga mengacungkan tinju mereka, menghantam ke depan, bertarung dengan tubuh mereka. Pada saat ini, Anlan berjuang dengan ganas, bertarung dengan berdarah melawan 3 individu. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, ruang di antara alisnya bahkan lebih berkedip-kedip dengan cahaya uniknya, melepaskan kekuatan besar. Hanya saja, dia berada pada posisi yang tidak menguntungkan, menahan terlalu banyak. 3 individu dan 3 senjata saling menekan, membuat tubuhnya bergetar hebat. Puff! Anlan batuk darah. Tubuhnya tidak lagi berdiri tegak. Pada saat itu, dia menderita serangan dari banyak tinju yang kuat, hasil dari 3 ahli hebat yang menyerbu dengan membunuh pada saat yang sama. Jika ini terus berlanjut, Anlan akan mati di sini, akan ada masalah besar. Anlan meneteskan darah dari mulutnya, ekspresinya serius. Dia merasa seperti telah salah menebak. Mengapa setetes darah ini mampu bertahan untuk waktu yang lama, meletus dengan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya? Leluhur Agung Shutuo, tolong ambil tindakan, tekan individu yang kejam itu. Seseorang berkata. Itu karena para kultivator pihak lain takut Anlan akan mati di sini. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Di sisi lain, selama seorang raja yang tidak pernah mati mengambil tindakan, itu berarti tidak ada peluang untuk kalah, bahwa pihak lain pasti akan dikalahkan, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Namun hari ini, mereka merasa khawatir untuk leluhur agung Anlan, takut dia akan mati di sini. Orang harus mengerti bahwa di era agung kuno abadi, Anlan telah mengalami terlalu banyak pertempuran hebat. Lawan yang disebut berbahaya atau kuat apa yang belum pernah dia lihat. Namun pada akhirnya, dia mampu berdiri tegak di zaman sekarang. Leluhur agung Anlan tidak terkalahkan. Seseorang berteriak. Pada akhirnya, dengan waktu yang tepat, Huang mengacungkan inti pedang, mengeluarkan seberkas cahaya pelangi, menusuk ke depan. Kali ini, keadaan jelas tidak normal. Inti pedang tanpa bilah itu segera melepaskan cahaya dingin, membawa niat membunuh dingin yang menggigit, dan langsung datang. Puff! Lengan Anlan meneteskan darah. Dia menghindari bagian vital, tetapi dia masih terluka. Inti pedang itu tidak tajam, tetapi tetap saja menusuk tubuhnya. Orang harus memahami bahwa beberapa kali sebelumnya, dia mengandalkan kemampuan ilahi yang luar biasa, tetapi hasilnya tidak seburuk ini, berhasil melewatinya. Dia seharusnya tidak mengalami luka yang terbuka akibat inti pedang. Leluhur Agung! Beberapa orang berteriak. Banyak orang merasa hasil ini sulit diterima, karena Anlan adalah tingkat keberadaan tertinggi di hati mereka, sementara pihak lainnya adalah Huang yang masih muda. Belum lama ini, dia masih menjadi tawanan mereka, tetapi sekarang, dia menekan Anlan. Leluhur Agung Shutuo, tolong ambil tindakan. Seseorang berteriak sekali lagi. Saat ini, Shutuo sedang mendukung kota kaisar asli di udara, serta mendukung 5 dekrit, yang tampaknya mencoba untuk menyegel kota ini, membuka jurang surga.
Makhluk yang tidak dapat mati. Selama kita ingin melintasi celah itu, kita harus membayar harganya. Jenis efek ini bersifat permanen, sesuatu yang akan muncul bertahun-tahun kemudian. Ini adalah jawaban Shutuo. Dia memberitahu semua orang bahwa jika seseorang ingin menerobos jurang surga, mendekati area di depan, harga yang mahal harus dibayar. Tidak bekerja sama pun tidak apa-apa. Seseorang bertanya karena khawatir. Anlan dikepung, dan ada bahaya bagi hidupnya. Namun Shutuo tidak bisa mengambil tindakan. Heaven Abyss bukanlah sesuatu yang terbentuk secara alami, melainkan refleksi dari banyak hukum yang tak tertandingi, tempat berkumpulnya jejak Dao yang hebat. Selama Heaven Abyss dilintasi, terlepas dari apakah itu satu atau dua raja abadi, hasilnya akan sama, harus membayar harganya. Shutuo menjelaskan. Simbol tertinggi Heaven Abyss memiliki efek terarah yang sangat kuat. Itu seperti kutukan, tepatnya untuk menghentikan keberadaan yang abadi. Setelah bertahun-tahun, ada alasan bagus mengapa pihak lain tidak menerobos Heaven Abyss. Ini berarti ada alasan mengapa Anlan menerobos celah itu sendirian? Apakah ini harga yang harus dibayar pihakku? Seseorang bertanya dengan suara gemetar. Benar. Shutuo mengangguk. Sebelumnya, hanya Anlan yang maju, semua orang hanya mendukungnya melalui dekret hukum, tidak benar-benar melakukan kontak dengan Heaven Abyss. Saya percaya leluhur agung Anlan akan menang pada akhirnya. Itu hanya setetes darah. Begitu kecemerlangannya padam, saat itulah semuanya akan berakhir. Seorang tokoh penting berkata. Namun, ketika kata-katanya baru saja terdengar, Anlan menerima cedera serius lainnya. Inti pedang merobek kulitnya, meninggalkan bercak darah di lehernya. Kepalanya hampir terpenggal oleh Sihao, pola pedang Dao menyapu lehernya. Anlan, serahkan hidupmu, teriak Sihao. Aku menolak untuk mempercayainya. Mari kita lihat berapa lama lagi kau bisa bertindak gila. Sudah waktunya setetes darah ini benar-benar terbakar. Kejayaannya yang luar biasa saat dia masih hidup harus berakhir, teriak Anlan. Bahkan jika metode transformasi perwujudan yang hebat sedang berlaku, Anlan masih percaya bahwa ada batas kekuatannya, bahwa jenis kekuatan ini akan segera menghilang. Kuali besar itu turun, menghantamnya hingga dia terlempar entah sejauh apa. Kemudian, pagoda 9 lapis itu jatuh, menghancurkannya di bawahnya. Banyak orang terkejut melihat kejadian ini. Apakah Anlan disegel? Itu karena setelah pagoda 9 lapis itu jatuh, pagoda itu mengelilingi Anlan, hendak mengumpulkannya ke dalam pagoda. Anlan dalam keadaan menyedihkan, sangat menderita. Dia dipukuli dengan sangat menyedihkan di hadapan para kultivator dari kedua belah pihak. Banyak bagian tubuhnya berdarah, hampir tersedot langsung ke dalam pagoda itu. Anlan dipukul lagi, kali ini oleh kuali besar itu. Dia dipukul sampai dadanya sedikit cekung, kerusakannya sangat parah. Dia menyeka darah dari sudut bibirnya, lalu melepaskan raungan besar, mengguncang masa lalu, sekarang, dan masa depan. Seolah-olah dia ingin melihat ke dalam batas-batas dunia. Sayangnya, kuali, pagoda 9 lapis, dan inti pedang bergerak bersama, melukai Anlan lagi dengan serius, membuat seluruh tubuhnya melayang. Ini bisa dianggap memuntahkan darah saat mundur. Seketika itu juga, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Ketiga ahli hebat itu tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya terus maju, melawan Anlan, memukulinya hingga ia batuk darah. Situasinya sangat buruk. Kalahkan dia dengan baik. Leluhur yang hebat, bukankah kau bilang akan menyeberangi celah gunung, menjungkir balikan kota kaisar? Di mana semua keberanian itu sekarang? Di mana keagunganmu yang katanya tak terkalahkan itu sekarang? Di Imperial Pass, di tembok kota, seseorang berteriak. Banyak orang bahkan menjadi bersemangat, melihat fajar kemenangan. Bunuh Anlan, bunuh leluhur hebat yang katanya itu. Kembalilah ke Imperial Pass, dunia kita yang cerah, bunuh dia. Bahkan ada lebih banyak ekstremis yang berteriak. Ketika ia mengucapkan nama Anlan, pemandangan tak beraturan yang mengejutkan muncul. Makhluk besar muncul, membuka matanya di langit di atas, tampak seperti Anlan sendiri. Raja yang tidak pernah mati memiliki kekuatan magis yang tak tertandingi. Selama seseorang memanggil nama mereka, bahkan jika mereka berada di ujung cakrawala yang lain, sosok-sosok hampa akan muncul, kekuatannya mencengangkan. Di kejauhan, Sihao mengeluarkan teriakan keras. Inti pedang di tangannya melepaskan hujan cahaya yang paling cemerlang. Sebuah pedang menebas ke depan,
Dengan suara ci, pedang itu memotong kekosongan, terlebih lagi mengiris bayangan kekosongan itu, seolah-olah pedang itu benar-benar menghancurkan keberadaan yang tak tertandingi. Sosok kekosongan itu runtuh, menghilang. Dengan suara peng, Anlan terbang keluar, menderita pukulan berat lainnya. Dia terus-menerus dipukuli oleh 3 ahli hebat, darah mengalir keluar dari sudut bibirnya. Dia dengan cepat mundur. Anlan dikejar, ini adalah pemandangan yang mengejutkan. Terlebih lagi, otot dan tulangnya terluka, mulutnya mengeluarkan darah, membuat yang lain merasa seolah-olah sedang bermimpi. Seolah-olah mereka kembali ke fase paling kejam dari era agung kuno abadi. Makhluk-makhluk di sisi lain gemetar, ngeri, merasa seperti ini benar-benar terlalu tidak biasa. Shutuo memiliki ekspresi serius di wajahnya, tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menatap ke sana. Mengapa setetes darah itu tidak terbakar seluruhnya? Itu benar-benar mengerikan. Imperial Pass, di tembok kota, para kultivator bersemangat, emosi yang hebat melonjak dalam pikiran mereka. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, suasana hati mereka melonjak, tidak dapat menahan teriakan mereka. Sulit bagi mereka untuk mengekspresikan emosi mereka yang teraduk. Bunuh dia. Apakah dia benar-benar akan membunuh Anlan? Bahkan para tetua yang sudah cukup tua gemetar, bibir mereka gemetar, merasakan darah panas mengalir ke kepala mereka, ingin berteriak. Siapa Anlan? Ini adalah raja yang tidak pernah mati, seseorang yang tidak dapat dihentikan di dunia ini. Dia telah membantai dunia ini hingga tidak ada cahaya, langit dan bumi kehilangan warna. Ini adalah salah satu penguasa yang membasmi 9 surga 10 bumi. Di masa lalu, dia pernah bertarung melawan Raja Abadi. Tangannya berdarah, salah satu eksistensi menakutkan yang tak tertandingi yang paling dibenci oleh pihak 9 surga 10 bumi. Sekarang, pertempuran yang menentukan yang sedang berlangsung di hadapan mereka seperti mimpi, mereka sama sekali tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Ekspresi Anlan acuh tak acuh, tidak ada emosi yang terlihat. Meskipun dia terluka, tubuhnya berlumuran darah, dia masih tetap tenang, ketenangannya membuat orang lain merasa takut. Namun, sekarang, dia benar-benar memasuki situasi berbahaya. Itu sampai pada tingkat di mana bahkan ada bahaya bagi hidupnya. Pada akhirnya, dia melompat keluar, benar-benar memasuki Heaven Abyss, menghindari kota, tiba di atas. Anehnya, kota kaisar yang asli tidak menekannya. Namun, semua orang melihat pemandangan yang tidak biasa. Heaven Abyss bergetar, garis demi garis rantai ilahi berwarna darah membentang seperti jaring laba-laba, menutupi seluruh Heaven Abyss. Jadi ini kekuatan kutukan Heaven Abyss? Di arah sisi asing, seseorang berteriak kaget. Itu karena mereka sudah mendengar Shutuo mengatakan bahwa Heaven Abyss menakutkan, bahwa itu adalah tempat berkumpulnya hukum alam, wilayah tempat pola dao besar terjalin. Bahkan para ahli yang tak tertandingi ditekan di sini. Ini adalah sesuatu yang dibangun oleh makhluk-makhluk dari Immortal Domain di masa lalu. Apakah leluhur agung Anlan ingin meminjam kekuatan Heaven Abyss untuk menekan lawannya? Pemimpin klan tua klan raja mendesah. Ini berisiko, karena dia sendiri akan terinfeksi oleh gelombang kekuatan itu, dari sini kemudian menyeret pihak lain ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Ekspresi Shutuo menjadi serius, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Itu karena saat ini, dia tidak yakin apakah Heaven Abyss akan menekan kekuatan agung dari setetes darah itu. Jika itu benar-benar dapat menghancurkan tanpa pandang bulu, maka Anlan pasti akan melakukan permainan yang sangat bagus, menyeret 3 ahli hebat bersamanya untuk ditekan bersama. Di tempat itu, para raja yang tidak pernah mati, terlepas dari berapapun jumlahnya, mereka semua akan mengaktifkan lautan hukum yang mengerikan seperti kutukan, terkorosi dan terbunuh. Rantai tatanan ilahi berwarna merah terjalin, membentuk jaring laba-laba, menampilkan kekuatan Dao Agung tertinggi, menyerang raja yang tidak pernah mati. Ini adalah Heaven Abyss, terlebih lagi bagian dari kosmos kuno yang terputus. Itu menutupi tempat ini, tampak seperti mata lautan. Area di bawahnya luas dan tak terbatas, tetapi area di atasnya menjadi semakin sempit. Tentu saja ada bintang-bintang besar di sini, benda-benda langit memenuhi langit. Mereka muncul satu demi satu, megah tanpa batas. Kenyataannya, ini dulunya adalah bagian dari kosmos kuno, hanya saja, ia telah hancur berkeping-keping, dihancurkan oleh kekuatan magis yang besar dari banyak individu yang kuat, ditekan di sini, memisahkan Imperial Pass dan sisi lainnya.
Jika seseorang ingin memasuki 9 surga 10 bumi, mereka harus menerobos tembok alam, harus melintasi tempat ini. Anlan meledak dengan kekuatan. Sekarang setelah dia dipaksa untuk melangkah sejauh ini, meskipun dia tampak tenang, ketika dia mengambil tindakan, dia menjadi ganas. Kapan dia pernah ditekan sejauh ini sebelumnya? Kekuatan waktu meluap, sungai waktu yang panjang tampaknya akan berbelok, melonjak dengan kuat. Ketika Anlan mengangkat tangannya, dia meraih bintang raksasa, langsung melemparkannya ke depan. Bintang itu terbakar, melepaskan potensi yang tak terbatas, menghantam ke arah 3 ahli hebat. Pada saat ini, pagoda 9 lapis bersinar. Mengikuti getaran ringan, bintang besar itu meledak seperti kembang api di sana. Namun, ini hanya berlangsung sesaat. Yang mengikuti kecemerlangan ekstrim adalah kegelapan. "Bunuh!" teriak Anlan. Dia membalas dengan tegas. Dia telah menunggu selama ini, menunggu setetes darah itu menghabiskan sisa kekuatannya, namun pada akhirnya, tidak ada tanda-tanda hal ini terjadi sama sekali, malah menyebabkan dia terus-menerus terluka. Akibatnya, dia tidak lagi menunggu, memutuskan untuk menyerang dengan segala yang dimilikinya. Pada saat ini, dia menggunakan banyak metode leluhur keluar satu demi satu, kemampuan ilahi yang tak tertandingi ditampilkan secara berurutan. Tombak perang emas di tangan Anlan melesat keluar, beberapa lusin bintang bergerak bersama tombak itu, berputar di kosmos yang rusak, lalu mereka tiba di ujung tombak emas itu. Setelah dia menusukkannya dengan ganas, bintang-bintang besar bersinar, semuanya memiliki simbol yang terukir di atasnya. Satu bintang menjadi satu inti formasi, dia bertarung sambil mengatur formasi. Hanya saja, ketiga makhluk besar itu terlalu kuat. Saat ini, semua energi sumber kehidupan mengalir, jatuh dari kuali. Di bawah suara gemuruh, sebuah benda angkasa hancur. Perisai kuno di tangan kirinya terangkat, langsung menuntun ke hamparan kegelapan. Ini adalah lubang hitam, di atasnya terukir simbol-simbol yang tak berujung, menekan ketiga ahli hebat itu. Namun, Si Hao sangat ganas. Inti pedang di tangannya terangkat, menusuk ke depan dengan ganas. Kegelapan berubah menjadi hamparan kecemerlangan, segera menusuk, cahaya membakar surga. Pertempuran besar yang menentukan terjadi. Pada akhirnya, Anlan terluka parah sekali lagi. Kekuatan sihir ketiga makhluk besar itu tak tertandingi, keberanian ilahi tak tertandingi, mustahil untuk dilawan. Dong! Kuali besar turun, menghantam punggung Anlan, membuatnya batuk seteguk darah, tubuhnya terhuyung mundur. Terlebih lagi, saat ini, inti pedang abadi bersinar, menyilaukan dan gemilang. Itu menekan dari depan, mustahil untuk dihindari, cahaya pedang abadi, memotong hukum Dao di bawah langit. Puff! Pada saat ini, darah terciprat keluar. Dada Anlan tertusuk, darah menyembur keluar, menenggelamkan langit berbintang. Bahkan jika itu adalah setetes darah, itu masih cukup untuk membakar sejumlah besar bintang menjadi abu. Adegan ini sangat mengejutkan. Anlan melepaskan raungan panjang. Di dalam Heaven Abyss, sejumlah besar domain bintang meledak, menjadi benar-benar gelap, mengejutkan dunia. Di bawah, jika bukan karena perlindungan Imperial Pass, jika bukan karena intersepsi Shutuo, siapa yang tahu berapa banyak makhluk yang akan mati, berapa banyak klan yang akan dimusnahkan. Adegan seperti itu terlalu mengerikan, satu raungan dan alam semesta akan runtuh. Paling tidak, di dunia yang rusak ini, bintang-bintang besar yang tak terhitung jumlahnya meledak, ruang berbintang runtuh. Ada semua jenis bintang raksasa yang meledak, berubah menjadi debu. Anlan melepaskan raungan panjang. Semua darah yang jatuh mengalir secara terbalik. Ini adalah darah raja yang tidak pernah mati, sangat berharga, abadi dan abadi, selamanya tidak dapat dipadamkan. Kumpulkan! Sebuah teriakan terdengar dari arah pagoda 9 lapis. Sosok tinggi itu bergerak di pagoda kuno, hendak mengumpulkan Anlan di dalamnya. Minggir! Anlan meraung. Rambut panjangnya menari-nari dengan kacau, matanya seperti kilat yang paling tajam. Tatapannya menembus kosmos kuno, tombak perang emas di tangannya menghantam pagoda dengan keras. Sial! Suaranya sangat keras, mengguncang ruang yang rusak ini. Terlebih lagi, pada saat ini, lengan kirinya bersinar, energi darah melonjak. Dia mengaktifkan perisai kuno, menghentikan bagian bawah pagoda 9 lapis. Semua energi sumber kehidupan turun. Kuali besar menghantam tubuh Anlan,
membuatnya batuk darah, ingin memaksanya masuk ke pagoda untuk dimurnikan. Itu sampai pada titik di mana kuali besar bahkan mulai bersinar pada akhirnya. Bagian dalam kuali melonjak dengan kekacauan purba yang tak berujung, juga secara langsung mencoba menyedot Anlan. Kuali dan pagoda keduanya mengerahkan kekuatan, ingin memurnikan raja yang tidak pernah mati di sini. Bagaimana bisa seperti ini? Para pembudidaya dari klan pihak lain semuanya terkejut. Anlan kalah, ada bahaya bagi hidupnya. Apakah legenda Raja Abadi yang tak terkalahkan dari masa lalu yang jauh hingga sekarang akan hancur? Beberapa klan merasa seolah-olah mereka jatuh ke jurang, merasakan tubuh mereka menjadi dingin. Sisi 9 surga yang telah dikalahkan oleh mereka sekarang seharusnya sangat lemah. Jadi bagaimana monster seperti itu muncul sekarang? Apakah leluhur agung Anlan akan ditekan? Darah siapa itu? Itu benar-benar memberi ruang kekuatan jenis ini. Itu membuat setiap makhluk sangat terguncang. Sayang sekali, waktuku habis, tidak bisa tinggal di sini lama-lama, tidak dapat melihat periode waktu yang kutunggu-tunggu, tidak dapat melihat dirimu dari era itu, juga mereka. Tepat pada saat ini, di atas jurang surga, sebelum retakan besar, ahli misterius yang berdiri di atas kuali berkata pada dirinya sendiri. Dia akan pergi. Itu karena dia tidak termasuk dalam ruang waktu ini, tidak dapat tinggal di sini dalam jangka waktu lama. Kalau tidak, akan ada masalah besar. Hanya ahli yang tak tertandingi dari levelnya yang mampu mencapai ini, muncul di era ini. Kalau tidak, itu sama sekali tidak mungkin. Mengatakan bahwa hanya ada satu contoh seperti dia sepanjang masa lebih seperti itu. Kuali besar itu berguncang, membawanya keluar dari celah itu. Waktu berputar-putar, sungai waktu yang panjang menghantam surga, menopang kuali besar itu. Dia memasuki dunia di waktu yang lain. Samar-samar, orang bisa melihat gunung-gunung dan sungai-sungai yang indah di tempat itu. Energi abadi merasuki udara. Itu adalah dunia yang agung. Aku tidak akan mati, aku ingin menjadi lebih kuat. Suara orang itu sangat pelan, tetapi dia juga sangat sombong dan mengintimidasi, mengguncang Heaven Abyss. Dia akan menghilang. Retakan itu tertutup, sungai waktu yang panjang surut. Imperial Pass, di tembok kota, Ye Qingxian diam-diam mengulurkan tangannya. Tangannya gemetar, air mata masih mengalir dari wajahnya. Seolah-olah dia ingin meraih sesuatu, tetapi dia merasa sangat tidak berdaya, tidak dapat meraih apapun. Wajahnya yang cerdas dan bersemangat penuh dengan air mata, penuh kesedihan. Saat orang itu menghilang, tubuhnya menjadi tidak stabil, hampir jatuh ke tanah. Anlan meraung, sekarang benar-benar marah. Dia hampir dikumpulkan ke dalam pagoda, akan dimurnikan. Meskipun dia melakukan semua yang dia bisa, berjuang bebas lagi, dia ditusuk oleh pedang, lengannya dipotong. Seberapa mengerikankah hal ini? Orang harus memahami bahwa dagingnya tidak dapat binasa, tubuh emasnya abadi, senjata-senjata dunia ini seharusnya tidak dapat melukainya dengan mudah sama sekali. Namun, hari ini, dia sangat menderita. Kumpulkan untukku. Sebuah raungan terdengar lagi. Semua energi sumber kehidupan berputar-putar, akhirnya menangkap Anlan, menelannya ke dalam kuali, menjebaknya di dalam. Pagoda 9 lapis itu turun, menghantam kepala Anlan. Dia secara paksa dikirim ke dalam kuali, ditekan di dalam. Xiao mengendurkan tangannya, membiarkan inti pedang terbang keluar. Itu menghasilkan seberkas cahaya abadi, memasuki kuali untuk menebas Anlan. Aku tidak dapat binasa, tidak akan pernah mati sepanjang masa, kekal dan abadi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membunuhku. Kata Anlan dingin, masih tidak gugup. Suaranya dingin seperti Raja Iblis yang tak tertandingi dari kedalaman neraka. Tidak akan mati? Kau sudah tersedot ke dalam kuali, akan segera dimurnikan. Imperial Pass, di tembok kota, ada beberapa orang yang menunjukkan penghinaan, benar-benar berharap mereka dapat segera membunuh Anlan. Namun, banyak orang juga tahu bahwa membunuh raja yang tidak akan mati sangatlah sulit. Bahkan jika Huang saat ini berada di atas angin, semuanya akan tetap merepotkan. Kuali besar itu berguncang, semua energi sumber kehidupan di dalamnya berputar-putar. Dinding kuali emas abadi 9 warna berkilauan dan gemilang dengan warna-warna cemerlang, mulai memurnikan Anlan. Selain itu, pada saat yang sama, inti pedang abadi bersinar, melengkung dan menenun di dalam kuali, garis demi garis cahaya abadi turun, benar-benar akan membunuh Anlan. Di bawah suara dangdang, Anlan melindungi dirinya dengan perisai kuno di tangan kirinya.
Sebuah honglong terdengar. Pagoda 9 lapis itu turun, menyumbat Kuali, memurnikan Anlan bersama Kuali, hendak mengakhiri hidupnya di sini. Leluhur Agung. Di sisi lain, sekelompok makhluk berteriak. Orang-orang klan Anlan sangat terkejut, pada saat yang sama geram. Raja abadi yang mulia dari satu generasi, seseorang yang dikenal sebagai legenda yang tak terkalahkan, bagaimana mungkin orang seperti ini bisa ditekan oleh orang lain? Kuali besar berguncang 3 kali, dan kemudian Heaven Abyss berguncang 3 kali. Seolah-olah kosmos kuno akan runtuh. Leluhur Agung Shutuo. Di sisi lain, ada orang-orang yang khawatir, memanggil Shutuo, berharap dia membantu. Kalau tidak, mereka benar-benar takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada Anlan, dibunuh oleh Huang di Heaven Abyss. Shutuo mengerutkan kening, merasa seperti semuanya terlalu aneh. Itu hanya setetes darah, itu seharusnya sudah lama membakar semua potensinya, jadi bagaimana itu masih bisa menunjukkan jenis kekuatan ilahi ini? Metode transformasi perwujudan hebat layak menjadi seni ekstrim yang mengguncang masa lalu dan masa kini. Ini sangat kuat, kata Shutuo sambil mendesah. Hanya bisa dikatakan bahwa jenis metode kuno ini terlalu menantang surga. Sambil mendukung kota kaisar yang asli, dia bersiap untuk mengambil tindakan. Jika tidak, sesuatu mungkin benar-benar terjadi pada Anlan. Mereka berdua adalah raja yang tak pernah mati, keduanya memahami kemampuan satu sama lain, bahkan lebih menyadari situasi yang melibatkan keberadaan di level mereka. Meskipun sulit baginya untuk mati, sebelum setetes darah itu benar-benar terbakar, itu masih mengkhawatirkan. Dia harus mengambil tindakan. Jurang surga berguncang, kota kaisar yang asli bersinar. Tubuh Shutuo bergetar. Dia masih membawa kota kuno itu, ekspresi muram muncul di wajahnya. Itu karena dia merasakan gelombang bahaya. Di langit, rantai tatanan ilahi merah terjalin, mengelilingi semua arah, menekan makhluk-makhluk kuat di Heaven Abyss. Itu benar-benar seperti kutukan. Efek tempat ini terhadap keberadaan tingkat abadi terlalu besar, membuat mereka merasa seolah-olah sedang dihancurkan. Suasana hati mereka semua berat. Siha merasakan gelombang bahaya ini berasal dari penindasan Heaven Abyss. Tubuhnya bergetar. Pada saat yang sama, dia merasa seperti ada yang tidak beres. Simbol-simbol muncul di sekujur tubuhnya, kekuatan setetes darah itu benar-benar akan menghilang. Heaven Abyss menekan tanpa pandang bulu, melepaskan kekuatan hukum misterius ke arahnya dan Anlan. Pada saat yang sama, setetes darah yang sangat misterius itu terbakar, berubah menjadi cahaya warna-warni di tubuhnya, seolah-olah akan menyebar, kekuatannya juga melemah. Kedua hal ini terjadi pada saat yang sama. Ini benar-benar buruk. Bunuh! Siha meraung. Pagoda 9 lapis itu bergetar, menghalangi lubang kuali, beresonansi dengan kuali besar, menekan Anlan bersama-sama. Puff! Di dalam kuali, Anlan batuk seteguk besar darah. Itu karena dia menderita pukulan serius, retakan muncul di tubuhnya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi selama siapa yang tahu berapa puluh ribu tahun. Dia benar-benar terluka parah, hampir hancur berkeping-keping oleh kedua senjata itu. Tentu saja, hal yang paling menakutkan adalah ada inti pedang di dalam kuali juga, menebasnya, beradu dengan tombak perang emas dan perisai di tangannya. Ada sedikit cahaya pedang yang menebas tubuh Anlan, membuat apa yang disebut tubuh emasnya yang tidak dapat dihancurkan mengalami ujian besar. Dia kehilangan darah, situasinya sangat buruk. Puff! Segera setelah itu, seberkas cahaya pedang berkedip-kedip, terbang melewati kuali, hampir memenggal kepala Anlan, meninggalkan luka berdarah yang mengerikan di lehernya. Gelombang energi darah melonjak dari kuali. Anlan bertindak. Warna darah di tubuhnya berubah menjadi darah 5 warna, mengalir deras ke surga. Itu menghancurkan pagoda 9 lapis. Dia ingin keluar dari dalam. Bunuh! Siha meraung. Itu karena dia tidak punya banyak kesempatan lagi. Jika dia tidak bisa membunuh Anlan, maka ketika kekuatan tetesan darah habis, dia mungkin mati di sini. Anlan mengulurkan setengah tubuhnya, tetapi diledakkan kembali oleh pagoda 9 lapis. Hukum alam mengelilinginya, menghancurkan Anlan sampai retakan muncul di sekujur tubuhnya. Hal yang paling mengerikan adalah inti pedang itu menyerang. Dengan suara peu, kali ini, inti pedang itu hampir menusuk ruang di antara alis Anlan.
Inti pedang itu menekan tulang depannya, area itu meneteskan darah. Tubuh Anlan bersinar, melakukan segala yang dia bisa untuk melawan. Harus dikatakan bahwa dia terlalu kuat, tulang depannya sangat kokoh. Inti pedang itu sebenarnya tidak bisa langsung menusuk. Rantai tatanan ilahi merah turun dari Heaven Abyss, meledakkan Anlan sampai dia terhuyung-huyung, hampir jatuh ke dalam kuali. Ekspresinya serius, merasa seperti situasinya kritis. Dia merasakan ketakutan yang besar terhadap penindasan tatanan semacam ini. Dia sangat takut, memperlakukannya lebih hati-hati daripada serangan Si Hao. Itu karena dia adalah raja yang tidak pernah mati, bahkan jika seseorang dengan level yang sama mencoba membunuhnya, mereka tidak akan langsung berhasil. Sementara itu, hukum dan tatanan dari Heaven Abyss di atas tidak sesederhana itu, seperti kutukan. Begitu terkontaminasi tubuh seseorang, itu mungkin membawa bahaya selama bertahun-tahun sebelum memudar. Anlan meraung. Dia memuntahkan darah esensi 5 warna, menyalakan kekuatan Raja Abadi yang tak tertandingi, berjuang dengan segala yang dimilikinya, melawan kekuatan Heaven Abyss, juga ingin melepaskan diri dari dalam kuali. Bunuh! Ketiga ahli hebat itu meletus dengan cemerlang pada saat yang sama, melakukan segala yang mereka bisa untuk membunuh Anlan. Ketiga senjata itu beresonansi, menekan Raja Abadi itu bersama-sama. Semua energi sumber kehidupan melonjak. Kuali itu berguncang hebat, hendak memurnikan Anlan. Tubuhnya berada di dalam kuali, tertutup retakan, tampak seperti hendak meledak. Bahkan dengan perisai kuno dan tombak perang emas yang melindunginya, itu masih belum cukup. Dia masih terluka parah. Pagoda 9 lapis turun, meledakannya sampai dia terhuyung mundur, sekarang tidak stabil di dalam kuali. Yang terpenting adalah inti pedang diaktifkan oleh ketiga ahli hebat itu. Pedang itu turun. PU. Kali ini, leher Anlan terpotong. Ini sangat buruk, kepalanya dipenggal. Dengan suara gulu, kepalanya jatuh ke tanah. Bukannya dia tidak ingin bersembunyi lagi, tetapi lebih karena dia untuk sementara dibatasi oleh kuali dan pagoda. Ah! Di arah sisi lain, semua orang berteriak, hampir menjadi gila. Apa yang sedang terjadi? Kepala leluhur agung Anlan benar-benar jatuh ke tanah? Ini terlalu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin eksistensi yang tak tertandingi terluka, kepalanya dipenggal? Pada saat ini, Shu Tuo akhirnya bergerak. Bahkan jika dia akhirnya terkikis oleh rantai tatanan ilahi merah, tekanan yang dia hadapi meningkat, harus membayar harga yang sangat mahal, dia masih harus menyelamatkan Anlan. Dia tidak sanggup melihat sesuatu yang benar-benar terjadi pada seorang raja yang tidak akan pernah mati. Sebuah suara gemuruh terdengar, langit runtuh dan bumi terbelah. Shu Tuo mengulurkan tangan yang besar, terlebih lagi mengeluarkan harta karun rahasia. Dia menyerang Heaven Abyss, ingin menyelamatkan Anlan. Si Hao menghela napas. Dia tahu bahwa dia sekarang dalam bahaya. Itu karena kekuatannya menurun. Periode terkuatnya akan segera berakhir. Benar saja, pagoda 9 lapis itu disingkirkan. Tangan besar Shu Tuo bersinar, mencengkeram Anlan dari dalam. Meskipun kepala Anlan telah dipenggal, dia tidak mati. Kepalanya telah lama terbang kembali ke lehernya, saat ini terhubung, dengan cepat menutup lukanya. Shu Tuo dengan cepat membawa Anlan bersamanya untuk mundur. Ini adalah kejutan, di luar dugaan Si Hao. Pihak lain tidak menyadari bahwa dia melemah. Si Hao menghela napas, merasa sedikit tidak berdaya. Namun, dia masih ingin menghentikan mereka. Cepat dan mundur. Tepat pada saat ini, dia mendengar suara tersembunyi di telinganya. Seseorang diam-diam mengirimkan suara kepadanya. Dia terkejut. Itu datang dari kota kaisar yang asli, satu-satunya yang selamat dari 7 raja yang berbicara kepadanya, memperingatkannya. Si Hao tidak membuang waktu, dengan cepat bergegas menuju sisi Imperial Pass. Sementara itu, 2 makhluk lainnya, serta pagoda 9 lapis dan kuali juga mundur. Mungkinkah setetes darah itu telah menghabiskan kekuatannya? Di sisi lain, seseorang curiga. Pada saat yang sama, pupil Anlan dan Shu Tuo berkontraksi, terlebih lagi mengambil tindakan pada saat yang sama. Mereka menyerang ke arah sosok belakang Si Hao, ingin memberikan pukulan serius. Namun, Heaven Abyss berguncang. Cahaya merah mengalir turun dari atas, ini adalah tatanan cahaya dan hukum alam Dao Surgawi, menekan 2 raja yang tidak pernah mati. Beraninya kau? Anlan dan Shu Tuo berteriak, dengan cepat mengambil tindakan. Mereka tidak ingin gelombang kekuatan itu muncul.
Heaven abis runtuh, surga di atas benar-benar meledak. Kekuatan tatanan merah mengalir deras, lalu berubah menjadi lautan darah, agung dan agung, mengalir deras. Pada saat ini, Laut Merah menenggelamkan dua raja abadi yang agung. Hah? Ini buruk. Banyak makhluk asing berteriak. Heaven Abyss benar-benar hancur. Namun, mereka tidak merasakan kegembiraan apapun, karena pada saat kritis terakhir, dua raja abadi itu benar-benar tenggelam di dalamnya. Bangkit! Shutuo meraung. Pada saat yang sama, Anlan juga berteriak, hendak berjuang bebas. Pada saat itu, dunia berguncang. Heaven Abyss hancur total, dunia yang hancur terbakar. Adegan ini terlalu mengejutkan. Bintang-bintang besar seperti petasan, meledak di udara, fluktuasi energinya mengerikan, bahkan membuat makhluk abadi menggigil ketakutan. Meskipun rusak, itu masih pernah menjadi alam semestanya sendiri. Bintang-bintang surgawi meledak, seberapa mengerikankah hal ini? Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa kota kaisar yang asli terbang. Meskipun hancur berkeping-keping, itu masih menekan Anlan dan Shutuo. Kita selesai. Kita tidak bisa menyeberang untuk beberapa saat, lautan hukum alam telah menerobos bendungan. Ada beberapa orang dari sisi lain yang terkejut, bergumam seperti ini. Saat ini, di kejauhan, ada makhluk dari bumi pemakaman yang juga melihat ke arah ini. Mereka menyaksikan adegan ini, merasa sangat terkejut. Mereka tahu bahwa semuanya sekarang menjadi besar. Lautan hukum alam Heaven Abyss mengalir keluar, terlebih lagi, kota kaisar yang asli benar-benar menghancurkan Anlan dan Shutuo di bawahnya. Kota kaisar yang asli terbakar, berkobar dan bersinar. Kemudian, kota itu mulai runtuh, hampir tidak ada lagi. Ini kasar, sekaligus menentukan, memperlihatkan kekuatan terbesar. Raja terakhir kota kaisar yang asli ingin menghancurkan tanpa pandang bulu sejak awal, ingin mengakhiri semuanya bersama mereka. Sekarang, jurang surga runtuh, kota itu juga hancur berkeping-keping. Laut Merah melonjak, meledakkan Anlan dan Shutuo, sangat membatasi pergerakan mereka. Kota kaisar yang asli hancur berkeping-keping. Ketika bersinar, dunia berguncang, mengejutkan semua pihak. Ini adalah bencana besar. Kota kaisar yang hancur memicu aktivasi semua jurang surga. Langit runtuh dan bumi terbelah, batu-batu raksasa meruntuhkan awan. Puff! Anlan dan Shutuo keduanya batuk darah, menderita luka serius. Adapun kota kaisar yang asli, lagu perang yang panjang dan berlarut-larut bergema di langit, membawa gairah dan kesedihan. Makhluk-makhluk di kota memilih untuk mati bersama kota, untuk menyeret musuh bersama mereka. Tidak! Anlan meraung. Sekarang, seluruh ruang ini dinyalakan, semua jenis kekuatan asal melonjak, sepenuhnya mendukung lautan hukum alam. Laut Merah ini menimbulkan ancaman besar bagi raja-raja yang tidak pernah mati. Mereka percaya bahwa jenis laut yang menakutkan ini dapat berlanjut selama ratusan tahun, dan baru kemudian akan menyebar dengan sendirinya. Sementara itu, selama periode ini, mereka kemungkinan tidak dapat menerobos. Akibatnya, kedua raja yang tidak pernah mati itu semuanya menghadapi ancaman hidup dan mati. Mereka ditekan oleh kota kaisar yang asli, terkikis oleh kekuatan hukum yang tak tertandingi. Aku tidak bisa menerima ini. Kita tidak bisa membiarkan semuanya berakhir seperti ini, benda itu harus direbut kembali. Anlan meraung. Dia melepaskan teriakan ganas, dan kemudian sebuah tangan besar terulur ke depan. Saat tangan itu bergerak maju, tangannya menjadi sangat rusak, bahkan tulang-tulangnya pun terlihat. Pada akhirnya, saat melewati Heaven Abyss, tulang-tulang putih dingin terlihat, sungguh mengerikan. Boom! Tangan besar itu tidak berhenti. Tangan itu membesar, menjadi sangat menakutkan, dan langsung mengelilingi langit dan bumi. Dia menghantam Imperial Pass, membuatnya bergetar hebat. Di atas Imperial Pass, gerbang kota berguncang, dan menerobos. Satu serangan dari raja yang tidak pernah mati sudah cukup untuk menempatkan Imperial Pass dalam bahaya. Apa yang ingin dia bawa pergi? Semua orang mendengar aumannya, mengetahui bahwa sekarang ada masalah besar.